Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Baik, mahasiswa yang saya sayangi, hari ini kita akan membicarakan tentang desain tujuan pembelajaran, sehingga nanti mahasiswa bisa menyusun tujuan pembelajaran di dalam rencana pembelajaran itu seperti apa. Setidaknya ini ada beberapa yang akan dibicarakan ya, tapi ini tidak mungkin disampaikan semuanya, sehingga nanti saya pilih ya sesuai dengan bobot tujuan pembelajarannya. Ini ada pengantar, pengertian, fungsi dan seterusnya. Kita lihat ya sebenarnya posisi tujuan pembelajaran itu seperti apa, ada di mana seperti itu. Ini misalnya di komponen RPP sesuai dengan standar proses nomor 65 tahun 2013, maka tujuan pembelajaran di sini ada di atas KD dan IPK. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi misalnya yang berdasarkan standar proses tahun 2007, ini tujuan pembelajaran ada di bawah SK, KD dan IPK. Jadi ini ternyata mengalami perubahan ya. Kalau di sini di bawah, kemudian setelah di 2013 ini naik ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan lagi ya dengan Permendikbud nomor 81, ini tujuan pembelajaran kembali ada di bawahnya kompetensi inti ya, sebagai perubahan dari standar kompetensi. Kemudian ada KD dan ada IPK. Ini sekilas ya, seperti itu. Atau misalnya kalau kita melihat di salah satu perangkat pembelajarannya di konteks kurikulum merdeka, maka ini tujuan pembelajaran letaknya setelah profil pelajar Pancasila, baik atau mengikuti capaian pembelajaran. Nah, itu gambaran sekilas tentang posisi tujuan pembelajaran dimanapun konteksnya itu ada tujuan pembelajaran, karena begitu penting kedudukan tujuan pembelajaran dalam peristiwa pembelajaran. Tapi apa itu sesungguhnya tujuan pembelajaran? Maka tujuan pembelajaran ini sesungguhnya adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan ya. Jadi perilaku hasil belajar yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mereka menempuh proses belajar mengajar. Jadi hasil belajar. Nah, hasil belajar ini nama lainnya sekarang ini adalah kompetensi, sedangkan kompetensi ini maknanya adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang tertentu. Jadi seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab. Ini yang disebut dengan kompetensi. Kompetensi ini dimiliki setelah melalui peristiwa pembelajaran. Baik. Nah, ini ada lagi ya pengertian tujuan pembelajaran yang berikutnya. Ini adalah formalisasi dalam bentuk yang operasional, bisa juga disebut sebagai produk belajar ya, karena nanti endingnya yang akan dilihat kan produk belajarnya. Kemudian ada juga tingkah laku dari peserta didik ya, standar perilaku juga yang akan dicapai, atau tujuan belajar ya, tujuan belajar yang hanya ada satu, serta rumusan kondisi mana perilaku itu terjadi. Ini juga pemaknaan atas tujuan pembelajaran ya dari perspektif ahli yang lain. Nah, baik, saya akan langsung masuk kepada pengertian desain tujuan pembelajaran. Nah, karena di sini ada pemaknaan tentang desain ya, maka yang dimaksud dengan desain tujuan pembelajaran ini adalah rancangan tujuan pembelajaran yang disiapkan guru dalam dokumen rencana pembelajaran yang akan dicapai melalui aktivitas pembelajaran. Cluenya adalah rancangan, tapi rancangan ini harus dicapai. Cara mencapainya melalui peristiwa pembelajaran yang akan dilakukan oleh si siswa bersama dengan guru. Nah, kenapa ada desain tujuan pembelajaran? Ini ternyata memiliki fungsi ya, ketika guru itu mendesain tujuan ya di dalam perangkat-perangkat pembelajaran.
Nah, ini akan jadi pedoman bagi guru ya dalam melaksanakan pembelajaran, juga sebagai pedoman bagi guru ketika beliau akan menagih keberhasilan belajarnya, apakah terjadi perubahan perilaku tadi ya yang diharapkan atau tidak. Dan sekaligus juga fungsi desain tujuan pembelajaran adalah sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Jadi pedoman pelaksanaan, tagihan, dan instrumen itu fungsi dari desain tujuan pembelajaran. Nah, strukturnya sendiri desain tujuan pembelajaran ini ada unsur domain dan ada unsur hierarki atau level dari tujuan masing-masing domain tersebut. Yang ini kemudian terbagi ya, domain atau bisa disebut sebagai aspek. Ini ada tujuan pembelajaran domain kognitif, afektif, sama psikomotor seperti itu. Nah, misalnya ini yang tujuan pembelajaran menurut Bloom ya, taksonomi Bloom ya, yang lebih terkenal, yang nanti konteksnya sudah berubah ya, mengalami pergeseran ya, direvisi oleh Anderson. Ini tetapi tetap domainnya ada 3, kognitif, afektif, sama psikomotor. Kognitif berkaitan dengan perilaku yang menekankan aspek intelektualnya, maka disebut sebagai aspek intelektual. Nah, kalau afektif ini merujuk kepada aspek perasaan dan emosi. Dan psikomotorik ini berkaitan dengan aspek keterampilan motorik ya, seperti itu. Ini domainnya. Baik, kita lanjutkan. Ini tidak saya urai karena ini yang menjadi alasan kenapa harus ada revisi dari Anderson. Nah, ini yang revisi Anderson tetap ya, ada 3 domain tersebut ya. Cuma ini yang paling utama ini adalah merubah bahasa kata benda yang ada di Bloom itu dirubah dengan kata kerja ya, supaya orang orientasinya tidak hanya hasil yang kemudian mengabaikan proses-proses yang abstrak seperti itu, tapi dirubah ya supaya siswa mengalami dengan menggunakan kata kerja. Misalnya ini ya, kognitif ya. Kognitif ini dari taksonomi Bloom ini hierarkinya ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi atau penilaian seperti itu. Nah, kemudian dirubah misalnya oleh Anderson ya, ini dirubah menjadi kata kerja ya, bukan lagi pengetahuan, pemahaman, dan penilaian atau evaluasi, tapi menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, plus menciptakan. Di sini yang berbeda di analisis sintesis, di sini ada cukup analisis, tapi sesungguhnya ketika melakukan analisis dia juga bisa melaksanakan yang namanya sintesis seperti itu. Sehingga yang relatif berbeda ini adalah yang menciptakan atau mengkreasi. Semuanya ini adalah dalam bentuk kata kerja. Yang ini kemudian ya, kalau dalam konteks tuntutan pembelajaran abad 21 ini kemudian dikategorikan ya menjadi 3 kategori ya. Ada hot, ada mod, dan ada lot. Ini yang tuntutannya untuk pembelajaran abad 21 ini adalah yang hot ya. Jadi disebut hot pembelajarannya kalau level aspek kognitifnya ini di level 4, 5, dan 6. Jadi menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Baik, detail tentang bagaimana kata kerja operasional yang harus digunakan dari setiap aspek dalam domain tujuan pembelajaran itu bisa dibaca dan didiskusikan, tapi kita langsung kembali kepada sesuai judul ya, tentang desain tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana cara mendesain tujuan pembelajaran atau cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama ini sifatnya adalah umum ya, hampir semuanya menggunakan hal tersebut, tapi biasanya mereka fokus kepada yang 3 ini, menggunakan rangkaian rumus ABCD ya. A-nya itu audien, berarti ada peserta didik. Behaviornya itu B, berarti perilaku yang harus berubah ya. Jadi ada perubahan sebelum peristiwa pembelajaran dengan setelahnya, seperti itu. Makanya nanti ada pembandingan ya antara sebelum dengan selesainya pembelajaran.
Kemudian ini adalah condition. Condition ini bisa satu situasi, bisa juga peralatan dan lain sebagainya yang itu akan digunakan di dalam peristiwa pembelajaran. Dan D-nya ini adalah degree, berarti merujuk kepada tingkatan kuantitatif maupun tingkatan kualitatif. Tingkatan kuantitatif merujuk kepada berapa jumlah kuantitatif yang ingin dicapai oleh tujuan pembelajaran tersebut. Katakanlah misalnya Asmaul Husna ada 99. Nah, untuk level anak SD misalnya cukup di tujuan pembelajaran yang pertama misalnya ya, itu siswa mampu menyebutkan 10 dari 99 Asmaul Husna. Nah, berarti tingkatannya baru 10 dari berapa? 10 dari 99. Nah, itu yang disebut dengan degree kuantitatif. Atau degree yang kualitatif itu bisa menggunakan kata baik, benar, tepat, dan lain sebagainya. Itu degree. Nah, tapi sesungguhnya yang 3 ini harus dimulai dari yang 1 dan 2. Jadi pastikan bahwa rumusan tujuan pembelajaran itu menggunakan kata kerja operasional. Jadi kalau masih menggunakan kata memahami dan teman-temannya, itu berarti masih mutlak menggunakan kata kerja utama ya yang ada di dalam aspek kognitif tadi, misalnya dari hierarkinya taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson. Tetapi kata kerja operasionalnya dari memahami itu apa? Apakah misalnya menyebutkan dan menjelaskan dan lain sebagainya. Baik. Nah, jangan lupa juga satu rumusan tujuan itu hanya memiliki satu kata kerja operasional ya, supaya ini mudah melakukan pengukuran. Jadi kalau misalnya bagaimana kalau lebih dari satu? Kalau lebih dari satu itu mending dikelompokkan ya, seperti itu. Nanti ada alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran sebagai alternatif dari cara yang kedua tadi. Kita lihat yang dimaksud ini alternatifnya ada 3 ya. Merumuskan tujuan pembelajaran itu boleh dengan mendesain SKKD IPK ya, yang sebenarnya sekarang ya sudah tidak ada begitu ya. Atau kalau ada ya ini berarti berkaitan dengan indikator. Kemudian ada mendesain sekumpulan statement, ini yang sangat menjelaskan dari komponen yang kedua dari cara merumuskan tujuan pembelajaran, atau dengan mendesain model instruksional baik TIU maupun TIK. Kita lihat misalnya ya, mendesain yang pakai SKKD IPK ini sebagai cara satu alternatif ya. Ini desain SK. Ini kan sebenarnya mahasiswa mampu menulis secara efektif berbagai jenis karangan dalam berbagai konteks. Ini adalah sebenarnya hakikatnya rumusan tujuan pembelajaran. Demikian juga ini yang dengan KD-nya atau dengan IPK-nya. Ini alternatif 1. Alternatif yang kedua ini adalah sekumpulan statement. Sekumpulan statement ini misalnya ya, setelah terjadi proses pembelajaran siswa mampu, kalau ternyata itu perubahan perilakunya itu banyak, itu mending di numbering ya. Jadi misalnya yang pertama menjelaskan apanya ini kan berbeda-beda, maka tidak boleh yang pakai ini, tidak boleh hanya satu. Maka supaya efisien waktu misalnya ya dengan cara dikumpulkan jadi 1, 2, tapi kepalanya ini siswa mampu saja, seperti itu dan seterusnya. Dan yang ketiga ini adalah dengan mendesain TIU-TIK-nya, ini bentuk TIU-nya ya seperti itu, ini adalah TIK-nya seperti itu. Baik, nah ini lebih ke langkah-langkahnya. Jadi tentukan wilayah tujuan pembelajarannya ya. Wilayah itu tadi yang dimaksud domain atau aspeknya ya, mau di wilayah kognitif, afektif atau psikomotor. Baru kemudian tentukan levelnya, level tujuan pembelajarannya ya, level 1, level 2 sampai level 6 misalnya seperti itu kalau di kognitifnya. Nah, kemudian tuliskan atau rumuskan TP menggunakan formula ABCD. ABCD ini yang paling sempurna. Atau bisa juga CABD, boleh, atau ABD juga boleh, seperti itu. Kemudian setelah dirumuskan ya dikoreksi. Nah, kalau dikoreksi ini sudah betul, ya sudah tetapkan itu sebagai
rumusan tujuan pembelajaran yang nanti akan dipindahkan ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Begitu. Ini contoh penggunaannya ya. Melalui metode mix match, peserta didik dapat menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Maka A-nya ini adalah peserta didik di sini. Ya. Kemudian B-nya behaviornya ini menyebutkan apa? Huruf hijaiyah. Oke, kata kuncinya adalah di sini behaviornya ini kata kerja operasional ya. Baik, ya C-nya adalah condition, berarti menggunakan apa? Peralatan, metode dan lain sebagainya. Di sini adalah metode mix match, ada yang menyebut juga ini adalah strategi mix match. Dan degree-nya ini kebetulan kualitatif, yaitu dengan benar. Demikian ya pembicaraan tentang desain tujuan pembelajaran. Nah, intinya bahwa kegiatan mendesain pembelajaran itu merupakan kegiatan yang sangat kompleks ya. Tapi walaupun kompleks dengan berbagai macam komponen tadi yang harus diperhatikan oleh guru seperti itu atau calon guru ya, ternyata ini harus hati-hati karena ini berkaitan dengan menentukan masa depan peserta didik ya. Artinya kemudian guru atau calon guru ketika menyusun rumusan tujuan pembelajaran itu harus tinggi tingkat kecermatannya, seperti itu. Dan jangan lupa bahwa desain tujuan pembelajaran itu bisa menjadi komando ya bagi desain materi, desain strategis, desain media dan evaluasinya. Artinya ketika di tahapan berikutnya kita mau mendesain materi sampai dengan evaluasi harus inline dengan desain tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu ditentukan. Baik, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Selamat belajar menjadi pendidik sejati, jadilah lentera untuk anak bangsa. Dan segala hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.